Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat coba Islam yang dirahmati Allah. Apakah kalian pernah mendengar kisah menakjubkan tentang para pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun? Bagaimana mungkin kisah yang tertulis dalam Al-Quran ini terbukti kebenarannya meski telah berlalu berabad-abad? Jawabannya akan kita bahas dalam video ini. Pada tahun 1993, seorang arkeolog asal Yordania bernama Rafiq Wafa Ad-Dujani menemukan sebuah gua yang diyakini sebagai tempat para pemuda Ashabul Kahfi beristirahat dalam tidurnya yang panjang. Bukti-bukti dari penelitian sejarah, arkeologi, dan astronomi semakin menguatkan kebenaran kisah ini. Apakah kalian ingin mengetahui lebih dalam tentang bukti-bukti yang ditemukan serta keajaiban yang terjadi di dalam gua tersebut? Bagaimana mungkin Rasulullah SAW bisa mengetahui peristiwa yang terjadi 5 abad sebelum kelahirannya? Apa rahasia yang membuat tubuh para pemuda ini tetap terjaga selama berabad-abad? Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jazakumullah khairan kepada sahabat yang telah memberikan dukungan dengan menyukai berlangganan dan meninggalkan komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki yang berkah dan memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji bersama keluarga di tahun depan. Jangan lupa tuliskan komentar kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Ashabul Kahfi, ilmuwan dunia, akhirnya menemukan bukti kebenaran kisah pemuda yang tertidur selama 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi merupakan salah satu peristiwa menakjubkan yang disebutkan dalam Al-Quran. Kisah ini tertuang dalam surah Al-Kahfi ayat 18 yang terjemahannya sebagai berikut. Dan engkau mengira mereka terjaga, padahal mereka tertidur. Dan kami membalik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sementara anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di depan pintu gua. Jika engkau melihat mereka, tentu engkau akan berpaling melarikan diri, dan hatimu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Dalam buku Pintar Sains dalam Al-Quran disebutkan bahwa setelah lebih dari 14 abad berlalu, kisah para penghuni gua atau Ashabul Kahfi tetap menjadi bahan penelitian hingga saat ini. Pada tahun 1993, seorang arkeolog asal Yordania bernama Rafiq Wafa Ad-Dujani menemukan sebuah gua yang diyakini sebagai tempat para pemuda tersebut tertidur. Gua tersebut terletak di daerah Al-Raqim, Yordania. Gua ini dipercaya sebagai tempat di mana sekelompok pemuda melarikan diri untuk menyelamatkan agama dan keimanan mereka dari kezaliman Raja Dicyanus. Di dalam gua ditemukan 8 kuburan, jumlah yang sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dekat pintu gua, para peneliti juga menemukan sisa-sisa kerangka rahang atas seekor anjing yang dikisahkan ikut bersama mereka dan menjaga pintu gua. Jumlah pemuda penghuni gua tersebut adalah 7 orang, dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Namun anjing tersebut tidak dikuburkan di dalam gua bersama para pemuda, melainkan jasadnya ditemukan di dekat pintu gua yang selama ini dijaganya. Lubang gua Ashabul Kahfi juga telah diteliti, terutama terkait dengan celah yang memungkinkan masuknya cahaya matahari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa celah gua di bagian selatan mengarah ke barat daya. Saat seseorang berdiri di dalam gua pada sore hari, cahaya matahari bergerak ke arah kanan dan menyinari orang tersebut, sekaligus memberikan pemandangan keluar gua. Pada waktu tengah hari, sinar matahari tidak masuk ke dalam gua sama sekali. Sedangkan menjelang matahari terbenam, sinarnya hanya masuk dalam waktu singkat. Apa yang ditemukan oleh para peneliti mengenai gua tersebut ternyata sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hal ini semakin menguatkan kebenaran kisah Ashabul Kahfi yang telah diceritakan dalam kitab suci Islam sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 17. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong ke sebelah kanan dari gua mereka.
Dan apabila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Tidak hanya itu, di dalam dinding gua juga ditemukan sejumlah tulisan dalam berbagai bahasa kuno yang diyakini mengisyaratkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa kisah Ashabul Kahfi bukan sekadar legenda, melainkan peristiwa nyata yang telah terjadi di masa lampau. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Rasulullah SAW dapat mengetahui kisah tentang gua ini, padahal peristiwa tersebut terjadi sekitar 5 abad sebelum kelahiran beliau dan sebelum turunnya wahyu Al-Quran? Hingga saat ini, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai lokasi pasti gua yang dikaitkan dengan kisah para pemuda beriman dalam surah Al-Kahfi. Beberapa pendapat menyatakan bahwa gua tersebut berada di Asia, sementara yang lain berpendapat bahwa letaknya ada di Skotlandia. Namun, berdasarkan bukti-bukti historis, arkeologis, dan astronomis, para peneliti lebih cenderung menyimpulkan bahwa gua yang dimaksud berada di daerah Shehab, sekitar 13 km di sebelah selatan kota Amman, Yordania. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai temuan tersebut. Pertama, bukti historis. Beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa gua yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi terletak di Gunung Rakim, Yordania. Mereka pernah mengunjungi lokasi tersebut dan menyaksikan sendiri sisa-sisa tulang belulang para penghuni gua. Di antara sahabat yang mengisahkan hal ini adalah Ubadah ibnu Syamit, Muawiyah ibnu Abu Sufyan, dan Ibnu Abbas. Kedua, bukti arkeologis. Di atas gua tersebut ditemukan sebuah bangunan bersejarah yang pada awalnya merupakan gereja, kemudian beralih fungsi menjadi masjid pada masa pemerintahan Islam. Selain itu ditemukan 7 pilar batu yang tersusun melingkar meskipun tingginya tidak lagi seragam. Bangunan ini diyakini sebagai tempat yang disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 21. Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah tempat peribadatan di atasnya." Masjid tersebut telah mengalami beberapa kali kerusakan, sebagaimana tertulis pada batu yang ditemukan di dalamnya. Renovasi bangunan ini tercatat dilakukan pada tahun 119 Hijriah, 227 Hijriah, dan 900 Hijriah sebagai bentuk kepedulian umat Islam terhadap nilai sejarah tempat ibadah yang disebut dalam Al-Quran ini. Selain itu, di dalam gua ditemukan 8 kuburan yang dibuat di atas batu. 4 di antaranya berada di lorong sebelah kanan pintu masuk gua, sementara 4 lainnya terletak di lorong sebelah kiri. Tepat di persimpangan antara kedua lorong tersebut, ditemukan pula sisa-sisa kerangka anjing, beberapa keping uang kuno, gelang, cincin, serta bejana berharga. Seorang pakar geologi, Nasim Al-Kailani, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa komposisi tanah di lokasi tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kondisi tubuh para penghuni gua. Tanah di sekitar gua mengandung karbohidrat, kalsium, dan magnesium, serta diperkaya dengan unsur radium dari tumbuhan dan hewan di sekitarnya. Material tersebut juga mengandung unsur logam uranium yang berkilau dan menghasilkan sinar alfa, beta, serta gamma. Jenis-jenis sinar inilah yang berperan dalam mensterilkan lingkungan sekitar, sehingga mampu menjaga kondisi daging dan tumbuhan dari proses pembusukan. Al-Kailani meyakini bahwa kandungan material dalam tanah di sekitar gua berperan penting dalam menjaga jasad para pemuda agar tetap utuh selama lebih dari 3 abad. Sekarang, mari kita melanjutkan kisah mengenai Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua.
Namun sebelum itu, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar mengenai pendapat sahabat muslim tentang kisah luar biasa ini. Kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran. Al-Quran mengisahkan tentang 7 pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Kisah ini syarat dengan hikmah dan menjadi bukti kekuasaannya. Ketujuh pemuda ini melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus yang zalim. Mereka menolak perintah raja untuk menyembah selain Allah, sehingga nyawa mereka pun terancam. Nama-nama para pemuda beriman ini adalah Maksalmina, Tamlika, Martunus, Kastunus, Bairunus, Yathbunus, dan Danimus. Sedangkan anjing setia yang menemani mereka dikenal dengan nama Kitmir. Ada juga pendapat lain, seperti yang dikemukakan oleh Syab al-Jubai, yang menyebut bahwa nama anjing tersebut adalah Hamran. Namun, hanya Allah yang mengetahui kebenaran pastinya. Raja Dicyanus dikenal sebagai penguasa yang kejam dan memerintah pada tahun 112 Masehi, yaitu di masa pertengahan antara kerasulan Nabi Isa alaihissalam dan sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mengutip dari buku Akidah Akhlak terbitan Kementerian Agama, diceritakan bahwa Raja Dicyanus bersama pasukannya memaksa para pemuda Ashabul Kahfi untuk meninggalkan keimanan mereka dan menyembah berhala yang ada di lingkungan istananya. Namun mereka tetap teguh mempertahankan akidah dan tauhidnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyelamatkan mereka dengan cara menidurkan mereka di dalam sebuah gua sehingga terhindar dari kejaran Raja Dicyanus. Mereka pun tertidur nyenyak selama 309 tahun, hingga akhirnya terbangun kembali di masa yang jauh berbeda. Banyak pendapat mengenai lokasi gua tempat mereka berlindung. Sebagian besar meyakini bahwa gua tersebut berada di Yordania, tepatnya di daerah perkampungan Al-Rajib, yang dalam Al-Quran disebut Al-Raqim. Lokasi ini terletak sekitar 1,5 km dari kota Abu Alanda, tidak jauh dari ibu kota Amman, Yordania. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13-14. Kami ceritakan kepadamu, Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Al-Kahfi ayat 13. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah selain Dia. Jika kami melakukannya, sungguh kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Al-Kahfi ayat 14. Kekejaman Raja Dicyanus. Raja Dicyanus dikenal sebagai seorang penyembah berhala yang fanatik. Ia mengirim mata-mata ke seluruh wilayah Syam untuk mencari orang-orang yang menolak menyembah berhala. Jika ditemukan seseorang yang tidak tunduk pada keyakinannya, maka mereka akan ditangkap dan dihadapkan kepadanya. Orang-orang yang menolak menyembah berhala tidak hanya diadili, tetapi juga diseret ke alun-alun kota dan dihukum mati di depan umum. Raja Dicyanus adalah penguasa yang kejam dan berhati keras. Ia tidak memiliki rasa belas kasihan dan bahkan menikmati penderitaan orang lain. Tangisan serta ratapan keluarga yang kehilangan orang tercinta justru menjadi hiburan baginya. Setiap kali Kaisar Romawi memuji kepemimpinannya, Dicyanus segera mengadakan pesta besar. Suatu hari, ia menggelar perayaan pernikahan megah yang dihadiri oleh seluruh rakyatnya tanpa kecuali. Penduduk diperintahkan untuk menghiasi rumah mereka dengan lampu-lampu indah sebagai bagian dari perayaan tersebut. Saat hari yang dinanti tiba, orang-orang berkumpul di sekitar istana yang dikelilingi parit besar. Mereka menari, bernyanyi, dan bersuka cita. Para menteri memenuhi ruangan megah istana, menunggu kehadiran sang raja. Tak lama kemudian, Dicyanus muncul bersama mempelai wanitanya. Sambutan meriah berupa tepuk tangan menggema di seluruh penjuru istana. Dalam suasana yang semarak, Dicyanus mengambil tempat khusus di hadapan berhala emas yang berada di tengah aula utama. Seketika, suasana menjadi hening. Sang raja mulai menyembah patung tersebut, mempersembahkan sesajian, lalu bersujud kembali. Setelah itu ia duduk di singgasananya.
menyaksikan para menteri serta rakyatnya yang bergantian melakukan penyembahan kepada berhala tersebut. Tiba-tiba, Raja Dicyanus tampak gelisah dan berkata, "Menteri, di mana Martinus dan Nairawis?" Tanpa disadari, kedua pemuda itu telah meninggalkan pesta lebih awal. Martinus dan Nairawis merupakan 2 dari 7 pemuda Ashabul Kahfi. Sesampainya di rumah, Martinus langsung berhadapan dengan ayahnya yang terlihat marah. Wajahnya memerah karena amarah. Melihat itu, Martinus berusaha menghindar, tetapi ayahnya segera menarik kerah bajunya dan menegurnya dengan keras. Sang ayah kecewa dengan sikapnya di istana. Merasa tidak dipahami, Martinus mengurung diri di kamarnya dan menangis terseduh-seduh. Ia merasa diasingkan bukan hanya oleh penduduk negeri, tetapi juga oleh ayahnya sendiri, Nastas, seorang menteri kepercayaan Raja Dicyanus. Di sisi lain, Nairawis juga mengalami hal serupa. Ia adalah putra Kaluddius, seorang penasihat utama Dicyanus. Sementara itu, di rumah Maksalmina, seorang pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam yang sangat menentang pemerintahan Dicyanus, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ketika Maksalmina membukanya, ia mendapati sahabatnya Martinus berdiri di hadapannya. Keduanya berbincang panjang tentang kondisi negeri yang semakin dipenuhi kezaliman. Tak lama berselang, pintu rumah diketuk kembali. Kali ini yang datang adalah Nairawis dan Dainamus. Dainamus adalah seorang pedagang yang sering mengalami ketidakadilan dari para saudagar besar Romawi. Keempat pemuda itu pun terlibat dalam perbincangan yang serius. Mereka sadar bahwa negeri mereka telah dipenuhi kezaliman dan kesesatan. Akhirnya, mereka sepakat untuk meninggalkan kota tersebut dan mencari perlindungan di tempat yang lebih aman, jauh dari kesyirikan dan ketidakadilan. Keesokan harinya terdengar kabar mengejutkan. Putra Raja Dicyanus ditemukan tewas di sungai. Pelaku pembunuhan itu adalah Hawawi Nartusia, seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam. Hawawi segera ditangkap dan disiksa di hadapan Raja Dicyanus. Saat itu salah seorang mata-mata mendekati sang raja dan berkata, "Baginda, aku pernah melihat pemuda ini bersama Martinus, Nairawis, dan beberapa pemuda lainnya. Aku khawatir mereka memiliki rencana tersembunyi. Mereka menuduh Baginda sebagai orang sesat karena menyembah berhala dan menyebarkan kabar bahwa Baginda adalah pemimpin yang kejam dan sewenang-wenang. Bisa jadi mereka tengah merencanakan sesuatu untuk menggulingkan Baginda dari tahta yang mulia ini." Mendengar laporan tersebut, Raja Dicyanus pun murka. Dengan suara lantang ia memerintahkan, "Segera tangkap mereka. Jangan kembali jika kalian gagal menangkapnya." Di antara para pejabat kerajaan, ada beberapa yang merasa iba terhadap nasib Martinus dan Nairawis. Kabar mengenai rencana penangkapan itu akhirnya sampai ke telinga mereka. Menyadari bahaya yang mengancam, mereka bersama beberapa sahabat lainnya sepakat untuk melarikan diri ke negeri terdekat, Ar-Rahim. Disinilah awal mula perjalanan pelarian para pemuda Ashabul Kahfi. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah gua yang cukup tersembunyi. Di tempat itu, mereka beristirahat dan terus berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kuasanya, gua tersebut dibuat tampak menyeramkan sehingga siapapun yang mendekatinya merasa takut dan tak berani masuk ke dalamnya. Ketujuh pemuda itu, bersama seekor anjing yang setia menemani mereka, akhirnya tertidur selama 309 tahun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya. Dan mereka tinggal dalam gua mereka selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Al-Quran Surah Al-Kahfi 25. Selama berada di dalam gua, mereka ditidurkan dalam jangka waktu yang sangat panjang tanpa menyadarinya. Hingga suatu saat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka. Ketika terjaga, mereka saling bertanya, "Berapa lama kita tertidur?" Sebagian dari mereka berpendapat bahwa mereka hanya tertidur sebentar, sementara yang lain menyadari bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui lamanya mereka tidur. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi ke kota untuk mencari makanan. Namun setibanya di sana,
mereka terkejut mendapati keadaan kota yang telah berubah drastis. Penduduknya kini telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 309 tahun, berbagai pemimpin silih berganti memerintah negeri itu. Banyak di antaranya yang kejam dan zalim. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan kebenaran. Tak lama setelah mereka terbangun, ketujuh pemuda itu pun wafat. Pada saat itu, negeri Syam, yang kini dikenal sebagai Yordania, dipimpin oleh seorang pengikut Nabi Isa alaihi salam yang bertakwa. Sang pemimpin mengajak rakyatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghancurkan berhala-berhala yang dahulu disembah. Ia juga memerintah dengan adil dan bijaksana sehingga negeri tersebut menjadi makmur dan rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang disebutkan dalam Al-Quran, tentang 7 pemuda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidurkan dalam gua selama 309 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap iman mereka dari kekejaman Raja Dicyanus. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan tinggalkan komentar mengenai pandangan sahabat Coba Islam tentang kisah luar biasa ini. Mari kita bersama-sama mendalami makna serta pelajaran berharga dari perjalanan Ashabul Kahfi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.